teman-teman, welcome back my suka-suka channel. Halo teman-teman, buat kalian yang baru nonton suka-suka channel, perkenalkan nama aku Latifah. Jadi di video kali ini, sesuai janji aku akan membahas video tentang gimana cara berjualan menggunakan free traffic. Yaitu, apa sih free traffic itu? Free traffic adalah hasilkan traffic tanpa modal. Nah, kali ini sesuai judul aku akan membahas free traffic menggunakan WhatsApp. Di video kali ini aku akan membahas tips sukses berjualan di WhatsApp, menghasilkan jutaan hingga puluhan juta rupiah. Oke, di video kali ini aku akan langsung mempraktekkan gimana cara berjualan di WhatsApp Story atau di PC ke teman-teman kita. Jadi berjualan di WhatsApp itu ada jam-jam postingnya. Ini berdasarkan apa yang udah aku lakuin ya. Jadi ketika upload itu ada jam postingnya. Yang pertama jam 8 sampai jam 9 kita posting. Kemudian siang kita posting lagi jam 12 sampai jam 1, di antara jam 12 sampai jam 1. Sorenya kita posting lagi jam 5. Nah, malamnya jika kalian mau posting, kalau malam sih tergantung ya kalian mau posting atau tidak. Tapi untuk jam malam itu sebaiknya untuk posting itu jam 9. Nah, kenapa aku kasih jam-jam ini? Karena berdasarkan data, jam-jam yang udah aku sebutkan tadi ini adalah jam-jam orang melihat HP atau orang itu melihat sosial media. Karena di jam-jam tersebut kan orang-orang sudah tidak bekerja atau istilahnya orang-orang itu sedang beristirahat. Video sebelumnya aku udah bilang bahwa bisnis itu harus konsisten. Nah, untuk mencapai hasil yang maksimal itu butuh konsisten yang emang benar-benar sangat lama. Butuh konsistensi antara 5 sampai 6 bulan itu minimal ya konsistensinya. Daripada kalian bingung kenapa harus posting di jam-jam tersebut dan bagaimana cara postingnya, langsung aja kita praktekkan di video selanjutnya. Kebanyakan kesalahan para pebisnis pemula itu, kebanyakan mereka nyepam produk-produk mereka di grup dan nyepam ke PC kontak mereka. Kenapa aku bilang ini sebuah kesalahan? Karena dengan mereka spam terus produknya ke grup dan mereka spam terus ke kontak kita misalkan. Nah, seperti ini ya contohnya. Dia ini emang sering banget nyepam di kontakku, dan juga kita satu grup, jadinya emang terlalu sering nyepam produk-produk dia sehingga kami tuh ngerasa bosen. Saya sendiri pun ya ngerasa bosen gitu, ditawarin terus. Ya nggak sih? Buat kalian yang merasa di spam produk-produk mereka pasti ngerasa bosen kan? Nah, ini adalah sebuah kesalahan. Jadi aku mau ngasih tips gimana caranya biar kalian tuh nggak capek-capek nyepam teman-teman kalian, tapi malah customer itu datang sendiri ke kalian. Simak terus ya caranya. Oh ya, jadi untuk kalian yang masih bisnis pemula seperti aku ini juga masih dalam tahap belajar dan terus belajar. Jadi sebaiknya kalian pakai WhatsApp bisnis. Tapi ini aku nyontohin pakai WhatsApp pribadi ya, karena aku sendiri belum berubah ke akun bisnis. Sebentar lagi aku akan ganti ke WhatsApp bisnis, karena emang untuk masalah pekerjaan bisnis, WhatsApp bisnis itu emang ngebantu banget. Nah, ini aku contohin dulu pakai WhatsApp pribadi ya. Jadi profil, kalau kalian jualan, profil menurut aku itu emang benar-benar penting karena itu suatu identitas. Jadi pembeli akan percaya bahwa kamu itu sebenarnya orang dan emang benar-benar jualan
itu karena profil kita itu harus real. Jadi seperti ini, profilnya bisa berupa foto kalian sendiri atau berupa logo atau brand kalian sendiri boleh. Dan juga infonya itu bisa kalian seperti ini, kan aku akun pribadi, jadi aku nulisin bahwa aku ini owner dari Story Murah dan Gini Hijab Syar'i. Atau kalian juga bisa nambahin infonya bahwa kalian itu jualan fashion mungkin atau kesehatan. Fungsi dari profil ini kenapa harus bener-bener ada foto profil kamu, kemudian infonya jelas, dan juga jangan lupa kasih nama kalian ya, atau nama toko kalian, karena supaya pembeli itu yakin bahwa kalian itu bukan si penipu. Karena sekarang kan banyak banget penipuan yang mengatasnamakan all shop. Langsung aja sekarang aku kasih tahu gimana caranya posting yang benar di WA Story di jam-jam yang sudah aku kasih tahu tadi. Jadi ini adalah jam posting aku tadi pagi, harusnya antara jam 8 sampai jam 9 ya, tapi aku postingnya baru jam 11 kurang karena tadi emang bener-bener sibuk. Jadi kalau misalkan kalian emang bener-bener sibuk kayak aku, itu tetap disempetin, walaupun ya mepet-mepet kayak jam 10 itu nggak apa-apa, kalian tetap harus posting karena konsistensi itu bener-bener mahal menurut aku. Karena jika kita nggak konsisten, otomatis kita nggak profesional. Nah, ini setelah posting produk, kemudian kalian lampirkan cara ordernya bagaimana. Kemudian lampirkan juga toko atau platform. Kalau kalian punya landing page atau website dari toko kalian cantumin di WA Story, karena itu bakal ngebantu si customer bisa milih produk-produk lain yang toko kalian jual seperti itu. Nah, ini aku karena platformnya cuman di Shopee, jadi aku selalu nyantumin linknya Shopee di setiap akhir postingan. Jadi setiap jam kita pertama upload produk, itu nanti di akhirnya aku selalu ngasih link platform jualan aku seperti ini. Kemudian di jam siang antara jam 12 sampai jam 1, nah ini aku telat lagi karena emang hari ini aku sibuk banget, tapi tetap harus konsisten. Nah, ini bisa kalian kasih keterangan ya, bahannya apa, terus mereknya ini nih apa, harganya berapa, boleh kalian kasih keterangan atau keterangan seperti ini aja. Ini adalah Story Murah, ini adalah sosial media bisnisku, namanya kan Story Murah. Nah, kemudian ini detail produknya. Nah, jadi kalian tuh postingnya, misalkan ada beberapa produk itu boleh upload paginya upload barang ini, terus siangnya upload barang ini, tapi jangan lupa dikasih detail produknya ya kalau bisa. Nah, ini ada beberapa warna pilihan, jadi kalian harus lampirkan juga biar customer itu nggak nanya lagi gitu ada warna apa aja kayak gitu. Jadi nanti kalian malah kayak ketika dia udah nanya ada warna apa aja dan ternyata kebanyakan kan biasanya customer itu PHP, cuma nanya-nanya dulu. Ya nggak apa-apa sih, cuman tuh kalau aku sendiri tuh capek gitu di PHP-in. Jadi mending langsung dilampirkan aja biar nggak kebanyakan tanya gitu. Setelah ini biasanya aku selalu nyantumin link marketplace aku seperti link Shopee tadi. Kemudian postingan sorenya kalian bisa posting testimoni atau mungkin ada orderan, ada yang udah pesen ke kalian, itu bisa kalian posting di jam-jam yang udah aku bilang tadi. Jadi posting itu nggak harus jualan terus biar customer itu tertarik. Justru kalau kita postingnya itu produk terus, biasanya itu customer bakalan bosen. Jadi posting itu juga harus ada edukasinya. Nah, contohnya seperti ini nih,
hampir jam 9 ya, udah waktunya posting. Nah, biasanya aku kalau malam itu ngasih kata-kata. Biasanya kalau malam itu lebih seneng ngasih kata-kata bijak kayak gitu, tapi yang ya biar ada edukasinya. Kalau bisa sesuai dengan dengan produk kalian. Jadi misal gini, pagi kalian posting produk kalian, kemudian dilanjutkan dengan landing page atau link toko kalian. Siangnya seperti aku tadi ada testimoni dari produk kalian, walaupun produk yang berbeda, tapi usahakan produk kalian itu siangnya ada testimoninya atau sorenya ada testimoninya kayak gitu. Kemudian sorenya itu ada edukasi atau ini kata-kata kayak gini, atau mau malamnya juga boleh. Kalau aku sih lebih suka malam, karena kayak malam itu lebih buat renungan aja gitu, buat renungan diri aku sendiri dan juga buat customer aku sendiri. Postingan kita tuh nggak cuman jualan terus, jadi customer itu kan bakalan bosan kalau kita jualan terus ya kan. Nah, kita upload deh, udah kekirim ya. Jadi tujuannya apa? Tujuan dari jam-jam tersebut gini, ibaratkan kalian ngiklan nih. Ngiklan itu kan pasti iklan itu bakalan muncul berkali-kali ke kita. Nah, sama tujuannya kayak story ini. Jadi story WA itu kan hanya dapat dilihat 24 jam, ya kan? Nah, jadi di jam-jam tersebut kalau kita nggak konsisten, otomatis status WA kita itu nggak akan muncul di beranda pertama, nggak akan pertama di posisi ini. Jadi fungsinya kalau kita konsisten, otomatis status WA kita akan di nomor 1 terus. Di nomor 1 status WA di kontak teman-teman kita. Percaya atau enggak? Coba praktekin aja. Jadi status kita itu nggak bakal berhenti gitu loh. Karena kita konsisten, status kita nggak akan kosong, dan orang-orang itu pasti kalau di iklan itu kan ya, iklan itu kan bakalan muncul terus ya. Sama seperti halnya WA. Setiap kalau kita konsisten di jam tersebut, otomatis status WA kita akan di paling utama, ibaratnya akan sering muncul. Nah, orang-orang Indonesia itu kalau melihat sesuatu itu hanya sekali pasti nggak ngeh, harus diulang berkali-kali biar itu ngeh, ya kan? Nah, makanya kita harus konsisten di jam tersebut biar orang-orang itu ngeh kalau kita tuh jualan ini loh, kayak gitu. Terus ternyata kita tuh nggak hanya jualan, kita juga ngedukasi mereka kayak gitu. Nah, nanti semakin lama mereka akan semakin tertarik sendiri dan akan menghubungi kita sendiri. Aku udah praktekin ini dan alhamdulillah hasilnya lumayan banget, bisa sampai 1-2 jutaan. Coba kalian praktekin sendiri. Ini baru tips yang pertama. Nah, kemudian tips yang kedua nih, pasti kalian punya grup-grup WA banyak banget kan kayak gini. Nah, ini geng-geng aku, Nine Secret, terus ini Korps Sukarelawan, ini aku emang banyak organisasi yang aku ikutin. Kalian klik aja grupnya, kemudian simpen aja teman-teman kalian, perbanyak kontak WA. Tapi kalau perbanyak kontak WA di grup ini menurut aku kurang efektif kalau pangsa pasarnya tidak pas. Jadi misalkan kalian jualan fashion, kalian harus nyimpen kontak WA yang emang dia itu suka fashion, khususnya para cewek gitu loh. Ini kan di grup teman-teman aku ini aku udah nyimpen semua ya, dan ini emang teman-teman aku suka fashion. Jadi misalkan kalian belum kenal, itu minta dibuka aja gini, di chat, kemudian kalian chat gini aja, aku nggak basa-basi dulu lah dengan bahasa kalian sendiri, boleh nggak
saya menyimpan kontak kakak kayak gitu. Terus tujuannya disebutkan buat apa kayak gitu. Jadi jangan menyebutkan kalau saya tuh jualan ini, jangan. Itu hal orang itu pasti, jujur aja ya kalian, kalau misalkan teman-teman kalian banyak banget satu kontak itu banyak yang jualan, pasti kalian nggak mau, ya kan? Pasti itu mereka mikirnya menuhin kontak dan itu hanya buat jualan kayak gitu kan. Sama mereka juga kayak gitu. Makanya ketika mau menyimpan kontak itu ya isinya buat sharing, sekedar sharing, atau misalkan teman kuliah ya kalian bilangnya siapa tahu nanti ada hal yang emang aku butuh bantuan kakak atau kakak butuh bantuan saya kayak gitu. Cara yang ketiga adalah meng-up customer kalian yang udah pernah tanya-tanya. Nah ini dia udah pernah pesen ya ke aku, jadi aku meng-up ketika ada promo diskon 50%. Nah kalian meng-upnya bisa kayak gini, di-up lagi, karena dengan meng-up itu nanti customer kalian pasti ada yang mau repeat order. Ini fungsinya meng-follow up customer kalian biar terjadi repeat order. Jadi aku punya beberapa customer yang emang dia tuh loyal banget sama aku. Sebenarnya aku tuh reseller dari beberapa brand, tapi dia tuh tetap percaya sama aku gitu loh. Intinya sebenarnya tuh barang yang di aku tuh udah habis, tapi dia bener-bener nungguin sampai restock di aku gitu. Sebenarnya kan bisa dropship. Aku udah bilang kalau dikirim dari pusat gimana kak kayak gitu. Dia nggak mau, tetap intinya tetap pengen yang ngirim tuh dari aku karena saking udah percayanya si customer itu. Padahal kita juga nggak pernah kenal gitu. Nah itu makanya kita harus memberikan pelayanan yang bagus juga biar si customer itu repeat order ke kita. Jadi itu 3 tips dari aku. Yang pertama, jam posting dan harus konsisten. Yang kedua, pasang story, jangan saklek atau jangan stuck hanya upload produk, tapi juga testimoni dan juga kata-kata atau edukasi kepada si customer. Kemudian yang ketiga, simpan kontak di grup-grup yang kalian punya sampai 2000 kontak. Tadi belum aku sebutkan ya, jadi di WhatsApp itu bisa muat sampai 2000 kontak. Coba aku cek kontak aku udah berapa. Nah ini aku baru terkumpul 730 kontak. Oh ya, aku mau ngasih tahu, jadi dalam sehari kalian harus targetin, harus ngumpulin kontak berapa, karena semakin banyak kontak yang kita punya akan semakin banyak kita menjangkau si customer yang kita tuju, seperti itu. Jadi tapi nyimpan kontaknya itu jangan asal simpan ya, tapi sesuai pasang target customer kita. Misalkan kita harus benar-benar tahu kalau kita produknya fashion, otomatis biasanya yang suka fashion siapa? Cewek kan? Nah, makanya kita harus banyak-banyak ya nyimpan nomor cewek yang benar-benar suka fashion. Jangan asal nyimpan kontak. Dan pastikan bahwa si customer juga nyimpan nomor kita. Karena apa? Karena WA itu story kita akan muncul jika si customer juga nyimpan nomor kita. Nah, kemudian yang keempat, memfollow up si customer kita. Biar apa? Terjadi repeat order dan menjadi customer loyal. Oh ya, saran aku, jangan lupa kalian harus mendata customer loyal kalian biar kalian bisa follow up dan terjadi repeat order. Jadi itu tips berjualan di WhatsApp versi aku, dan itu emang bener-bener menurut aku efektif banget. Semoga ngebantu teman-teman yang sekarang baru mulai bisnis. Kita bangun bareng-bareng, kita harus semangat dan konsisten. Intinya semoga video yang aku buat ini bermanfaat buat teman-teman yang baru mulai bisnis.
See you di next video. Terima kasih.